dugaan gua ada beberapa pejabat yang pengen kelihatan, dalam tanda kutip itu, pengen kelihatan bisa kerja. Jadi mereka ngasih laporan ABS, asal bapak senang doang. Salah satu sumber dugaan gue ini karena beberapa pernyataan dan kelakuan para pejabat kita saat bencana ini terjadi. Kayak si Raja Juli Antoni yang posisinya sebagai Menteri Kehutanan, dia bilang kalau musibah ini adalah momentum yang baik. Pala lu bau menyan, momentum yang baik. Orang lagi kena musibah kok dibilang momentum yang baik. Ya itu namanya. Masa sebagai Menteri Kehutanan itu, dia nggak bisa mendeteksi potensi bahaya banjir karena hutan kita banyak yang gundul dan dialihkan fungsinya jadi lahan kelapa sawit. Masa harus nunggu bencana dulu baru gerak? Masa harus nunggu ada ribuan korban dulu baru mau mikir? Masa harus ada momentum dulu baru mau kerja? Kan goblok. Atau jangan-jangan dia ini yang ngasih laporan ke presiden soal hutan yang dijadiin lahan kelapa sawit itu nggak bikin masalah pada lingkungan. Makanya nggak heran kalau dia disemprot sama DPR sampai disuruh mundur pula. Selain si Raja Juli, ada juga tuh si Zulkifli Hasan yang posisinya sebagai Menko Pangan, terus mendadak konten manggul beras di tengah-tengah rakyat yang lagi pada kesusahan. Itu ngaco banget sih. Biar dikata peduli gitu, atau biar dikata berempati sama rakyat, kagak ngefek. Dikira rakyat nggak tahu jejak digitalnya dia. Justru dia yang dulu paling getol ngasih izin konsesi lahan hutan sampai 1,6 juta hektar. Terus sekarang mendadak nongol biar dikata superhero. Makanya kagak heran kalau dulu dia sempat disemprot sama aktor Hollywood si Harrison Ford masalah hutan di Indonesia, kenapa banyak yang gundul. Tapi yang paling gong menurut gua adalah si Bupati Aceh Selatan. Dia nulis surat nggak mampu ngurusin bencana alam yang terjadi di Aceh. Terus besokannya dia ninggalin rakyatnya. Sumpah, ini pejabat yang paling nggak punya otak yang pernah gue lihat. Bisa dibilang inilah yang disebut sampah masyarakat. Mau terima gaji tapi nggak mau tanggung jawab. Sial banget tuh warga Aceh Selatan dapat bupati kayak gitu. Gak heran lah kalau dia langsung dipecat sama partainya. Dan Presiden Prabowo juga udah minta Mendagri untuk mengevaluasi dia. Kayaknya sih bakalan dipecat juga tuh dia dari jabatannya. Belum kelar sampai di situ, keluarlah si Bahlil yang bikin pernyataan juga. Kondisi lagi berduka, dia bisa-bisanya ngomong soal kepala daerah dipilih lewat DPRD. Nah, gue nggak tahu dah dia dapat ide dari mana. Orang mah beresin dulu masalah bencana alam ini. Politiknya nanti dulu. Kenapa harus ngebet ngurusin politik? Waktu masih panjang, pilkada juga masih 4 tahun lagi. Ngapain bahas gituan sekarang? Kayak nggak ada waktu lain aja untuk ngebahas-bahas politik. Bahlil, daripada lu ngomong masalah kepala daerah, mendingan lu urus itu tambang-tambang ilegal yang jelas-jelas ngerugiin negara. Beresin juga tuh masalah isu di Morowali. Dasar